Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Pak Tugino. Kita akan ketemu dengan materi dalam kuliah robotik. Di kuliah robotik ini yang akan kita pelajari nanti kalau sesuai silabus yaitu terkait dengan pendahuluan, pengantar. Di dalam pengantar nanti ada sejarah, perkembangan, teknologi robotik. Kemudian berlanjut dari situ nanti ada bagian-bagian dari robot dan fungsinya. Ada kinematik dari robot, kemudian sensor robot, aktuator, kontrol robot. Dilanjutkan nanti dengan pemrograman pergerakan robotik. Pada akhir dari perkuliahan nanti akan ada tugas untuk desain dan aplikasi robotik pada pergerakan tertentu. Untuk penilaian terdiri dari kehadiran, partisipasi, dan diskusi itu, kemudian ada tugas-tugas, PR, kuis, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian terdiri dari nilai A, A-, B+, dan seterusnya, nanti ada grade-nya tersendiri. Kemudian untuk referensi buku yang digunakan, silahkan bisa lihat di sini, nanti bisa ditelusuri dan bisa dilihat di perpustakaan, serta bisa download di website ataupun di Google. Di dalam mata kuliah robotik ini nanti Anda bisa melihat secara utuh detail materi maupun tugas-tugas di website di kuliah.itnj.ac.id, kemudian dicari di mata kuliah robotik. Berlanjut kepada ilmu robotik. Di sini terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Ada teknik elektro, di sini ada kontrolnya. Kemudian karena di sana ada struktur-struktur mekanik, kemudian di situ juga kita belajar terkait dengan bagaimana desain mekanik dari robot itu. Kemudian dalam hal pemrograman maupun pergerakan dari robot itu ada teknik-teknik pemrograman. Kemudian pada saat ini perkembangan teknologi robotik itu tidak hanya sekedar menggerakkan, tapi ada bagaimana interaksi komunikasi dari robot itu sehingga diperlukan adanya tanggapan ataupun ilmu psikolog di dalam ilmu robotik ini. Latar belakang kenapa kok robot sekarang banyak digunakan dan gembar. Pertama, karena di industri itu produktifnya itu pinginnya ini kualitas dan kuantitasnya itu ingin dikembangkan, ditingkatkan. Kemudian industri-industri itu bergerak pada sistem otomasi yang di situ menuntut keberadaan robotik. Kemudian di industri itu pergerakan robotik atau perkembangan robotik itu sangat drastis sehingga perkembangan yang digunakan di industri itu sangat pesat sekali. Kenapa digunakan dari robot ini di industri? Karena pertama, kualitas produksi itu diinginkan bagus dan itu homogen, merata. Efisiensinya ditingkatkan. Keamanan, karena kalau semakin banyak personil, orang itu berpeluang untuk menimbulkan keamanan yang kurang, sehingga robotik akan bisa lebih menjamin. Biaya produksi diusahakan diturunkan. Waktu pembuatan diturunkan. Produktivitas tapi dinaikkan. Itulah salah satu alasan kenapa robotik banyak digunakan di industri. Kemudian aplikasi di robot itu paling banyak digunakan adalah melingkupi pada lingkungan 4D. 4D itu adalah satu lingkungan yang berbahaya atau dangerous. Jadi untuk daerah-daerah yang berbahaya itu cocok digunakan robot. Daerah-daerah yang dirty atau kotor, robot juga bagus untuk digunakan di situ sehingga peluang untuk risiko terhadap keselamatan manusia itu bisa dikurangi. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah dull atau lingkungan yang membosankan. Misalnya ada pekerjaan yang itu saja, itu sangat bagus digunakan untuk robotik. Dan difficult atau daerah-daerah yang sukar itu paling bagus menggunakan robotik. Dan tugas dari robot itu kata kuncinya ada 4A, yaitu automation, augmentation, assistant, dan autonomous. Istilah robot itu dari beberapa sumber yang kita dapatkan. Pernyataan yang umum, robot itu adalah mesin yang dapat diprogram, yang dapat meniru dari aksi dan penampilan satu makhluk cerdas, misalnya seperti manusia. Karena ini bisa meniru manusia, maka dia harus punya deteksi atau sensor untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Misalnya robot harus mengetahui deteksi ada jarak, ada suhu, ada misalnya ada api dan sebagainya. Dia harus bisa tahu. Kemudian dia bisa melakukan pekerjaan yang berbeda-beda.
Contohnya tidak hanya monoton pada satu pekerjaan tertentu karena programmable nanti bisa dilakukan untuk pekerjaan yang berbeda juga. Kemudian dia bisa melakukan interaksi dengan manusia. Itu perkembangan yang akan datang nanti akan seperti itu. Tipe-tipe robot yang ada sekarang ini ada jenisnya, dia manipulatornya ada yang lengan, ada yang hand, ada yang mobile robot, kemudian ada yang locomotion, kemudian ada yang berkaki, berada digunakan untuk di underwater dan sebagainya. Ini banyak sekali berkembang di teknologi robotik ini. Dan akhir-akhir ini kita jumpai di industri-industri otomotif digunakan untuk proses assembly di mobil, itu banyak menggunakan robotik karena faktor waktu. Sehingga saat ini cycle time untuk memproduksi satu mobil itu hitungannya tidak hanya jam, menit, tapi sudah dalam orde detik, sehingga sangat cepat sekali. Sehingga ada robot-robot sekarang perkembangannya sudah sangat bagus, yaitu bisa memilah dengan menggunakan kamera, kemudian image processing, dia bisa memilah dengan mengetahui posisi yang tepat di situ. Kemudian robot juga digunakan untuk proses pelatihan dan simulasi, misalnya untuk dokter ingin melakukan proses operasi pasien itu dengan menggunakan latihan dulu dengan menggunakan robotik. Bahkan saat ini sudah ada robot yang bisa digunakan untuk mengoperasi pasien dengan jarak jauh dengan dokter yang tidak harus berada langsung menghadapi pasien, tapi dokter berada di lokasi yang jauh, kemudian pasien dioperasi dengan dokter, tentunya ini dioperasikan secara remote ya, real time. Kemudian robot juga digunakan untuk proses penyembuhan, misalnya penderita stroke dan sebagainya. Ini contoh-contoh robot. Kemudian perkembangan robot itu selain robot-robot yang digunakan untuk proses industri, juga sekarang dikembangkan robot humanoid seperti robot Honda. Kemudian ada juga robot animaloid untuk robot-robot yang menyerupai hewan. Kemudian ada robot-robot yang humanoid. Jadi perkembangan humanoid juga sangat pesat saat ini. Perkembangan berikutnya itu robot juga digunakan untuk memantau misalnya perkembangan ada di underwater ya, di dalam laut, misalnya untuk penelitian, riset maupun untuk tim SAR di situ. Juga menggunakan autonomous helikopter misalnya untuk tim SAR yang mencari orang yang terjebak di laut, di hutan maupun di lokasi-lokasi yang susah gitu. Kemudian berkembangannya robot itu akhirnya sampai kepada robot-robot digunakan untuk melayani kebutuhan manusia, misalnya untuk ngepel, untuk motong rumput dan sebagainya. Itu banyak sekali sekarang perkembangannya. Aplikasinya juga termasuk digunakan untuk proses di militer. Jadi misalnya untuk menyapu ranjau itu bukan orang lagi, tapi sudah digunakan robot ada di sana. Dan digunakan juga untuk proses defense itu bagaimana robot itu bisa menjadi garda depan di perang itu, sehingga sangat meminimalkan tentara atau prajurit yang meninggal di situ kalau terjadi ada perang. Kemudian dalam hal ini ada robot juga yang digunakan untuk firefighting, misalnya ada kebakaran kemudian ingin mengevakuasi orang yang di dalam, itu bisa digunakan robot terlebih dahulu. Kemudian robot juga digunakan untuk penelitian di luar angkasa, termasuk di sini di planet Mars, bulan dan sebagainya di sana. Juga digunakan untuk proses atau aplikasi hiburan. Jadi ada robot hewan yang itu sangat lucu-lucu, kemudian bisa dimanfaatkan untuk hiburan di sana. Demikian materi pengantar terkait dengan robotik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.